few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Dwi Ningrum dengan NIM 230310210. Saya Fiska Nabila Purnamasari dengan NIM 2303102081. Dan saya Tiara Masari dengan NIM 2303102091. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas beberapa kasus yang ada pada PT Sandang Jaya. Tonton terus ya guys. Bye-bye. Nah, jadi di sini saya akan membacakan masalah yang ada di PT Sandang Jaya yang nantinya akan kelompok saya bahas. Jadi PT Sandang Jaya itu sebuah perusahaan yang menjual produk-produk pakaian maupun aksesoris secara online maupun offline. Masalahnya di sini adalah perusahaan telah mengalami peningkatan kewajiban atau hutang jangka pendek kepada supplier karena memiliki persediaan yang besar dan bergerak sangat lambat. Persediaan yang tidak terjual dan telah menjadi beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan Sandang Jaya. Manajemen PT Sandang Jaya ingin mengambil tindakan untuk mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif untuk mengurangi tekanan pada kewajiban jangka pendek mereka. Nah, di sini kelompok kami ada 5 pertanyaan yang akan kelompok kami bahas. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Mbak Dia. Bagaimana perusahaan sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif? Nah, untuk jawabannya, mengelola persediaan dengan efektif adalah yang penting bagi perusahaan sandang. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, peramalan permintaan. Menggunakan data penjualan historis dan tren pasar saat ini untuk memprediksi permintaan akan produk di masa mendatang. Yang kedua, manajemen persediaan just in time atau JIT. Sistem ini memungkinkan jumlah persediaan yang mereka simpan dengan JIT. Perusahaan memproduksi barang sesuai permintaan, bukan stok. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Menggunakan sistem persediaan yang otomatis dapat membantu perusahaan melacak dan mengontrol persediaan mereka dengan baik. Teknologi ini juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pola penjualan dan permintaan produk. Lanjut, pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Mbak Mayang. Apa strategi yang dapat digunakan perusahaan sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini ada 5 jawaban yang akan saya jelaskan. Yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap data penjualan dan permintaan produk dapat membantu perusahaan mengidentifikasi produk yang tidak laku atau memiliki tingkat permintaan rendah. Dengan hal ini, perusahaan dapat mengurangi produksi atau menghentikan produksi produk tersebut. Yang kedua, menggunakan produksi dan diskon. Menggunakan produksi dan diskon dapat membantu meningkatkan penjualan produk yang tidak terjual. Perusahaan dapat menawarkan produk diskon atau mengadakan promosi khusus untuk produk tersebut agar menarik minat konsumen. Yang ketiga, ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini dapat membantu dan mengurangi persediaan yang tidak terjual. Yang keempat, ada kerjasama dengan pihak ketiga. Perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti outlet atau toko online untuk menjual produk yang tidak terjual. Dengan adanya kerjasama ini, perusahaan dapat memperluas jangkauan penjualan dan meningkatkan peluang produk terjual. Yang terakhir, yang kelima, ada inovasi produk. Melakukan inovasi pada produk yang tidak terjual dapat membantu meningkatkan minat konsumen. Perusahaan dapat melakukan perubahan pada desain, fitur, atau kualitas produk agar lebih menarik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga akan dijelaskan oleh Fiska. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas atau supaya perputaran uang tidak macet? Ada 5 cara untuk meningkatkan rotasi persediaan dan mengoptimalkan likuiditas dalam perusahaan. Yang pertama, pemahaman tentang permintaan pasar. Memahami apa yang diinginkan oleh konsumen sangatlah penting. Dengan memahami tren dan permintaan pasar, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki stok yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Yang kedua, manajemen persediaan efisien. Menggunakan sistem manajemen persediaan yang baik dapat membantu perusahaan melacak persediaan mereka dan memastikan bahwa mereka tidak overstock dan
baik dengan pemasok. Membina hubungan yang baik dengan pemasok dapat membantu perusahaan mendapatkan persediaan yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Yang keempat, strategi penetapan harga yang efektif. Menetapkan harga yang tepat untuk produk dapat membantu meningkatkan penjualan dan oleh karena itu rotasi persediaan perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, dan harga pesaing saat menetapkan harga. Yang kelima, promosi dan diskon. Strategi promosi dan diskon dapat digunakan untuk merangsang penjualan, terutama untuk barang-barang yang telah lama berada dalam persediaan atau untuk barang-barang musiman. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat akan dijawab oleh Mbak Rizka lagi. Apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang Jaya juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendek yang sesuai? Tentu saja ada, Mbak Dea. Ada beberapa teknologi dan sistem yang dapat membantu perusahaan seperti PT Sandang dalam mengelola persediaan mereka dengan lebih baik. Contohnya, software manajemen persediaan. Ada banyak software manajemen persediaan yang tersedia yang dapat membantu perusahaan melacak dan mengontrol persediaan mereka. Yang kedua, aplikasi investor management. Aplikasi ini dirancang untuk membantu perusahaan mengatur sumber inventaris mereka dibandingkan dengan hanya menggunakan kertas. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima akan dijelaskan oleh Dea. Bagaimana perusahaan dapat mengelola resiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Caranya adalah perusahaan dapat mengelola resiko terkait penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar melalui 7 pendekatan strategis dan operasional. Yang pertama, analisis pasar dan tren. Yang kedua, diversifikasi produk. Yang ketiga, manajemen persediaan yang efektif. Yang keempat, analisis resiko. Yang kelima, promosi dan diskon strategis. Yang keenam, kontrak fleksibel dengan pemasok. Dan yang terakhir, penilaian reguler dan melapor transparan. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung video diskusi yang telah kami laksanakan. Apabila ada salah kata saat kami berbicara, Typoan maksudnya. kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.